Oke, malam ini kita mau kemana? Myung 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 myung. Ikutin aja. Malam minggu gue habis dari alun-alun Banyumas. Gue mau lewat daerah Papringan. Ini udah di Papringan sih, jalur yang gua lewati waktu itu ya. Emang di situ parah banget, jalannya pada rusak, dan di depan nanti di sana ada perbaikan jalan. Ya lumayan lah, nih lubangnya gede banget kan tuh, dalam-dalam banget lagi. Mau muter ke sana juga rada jauh lewat Sukaraja, tapi kalau dari Kali Sube ini kejauhan, jadi lewat Papringan aja. Nah, ini di sini dia mulai perbaikan nih. Tapi kalau siang tadi tuh buka tutup. Kalau sekarang enggak. Jalan ini emang harusnya diperbaikin dari dulu sih, karena udah jadi alternatif dari ke alun-alun Banyumas. Di sebelah barat alun-alun Banyumas. Nah ini masih dipakai pit 2010 ya, pit karbu warna pink. Ini termasuk ya nggak jarang-jarang banget sih, cuman memang di tahun 2010 sampai 2011 apa yang ada warna pinknya. 2012 sampai 2013 itu udah tidak ada warna pink. Nggak tahu deh 2012 apa 2013 yang udah nggak ada. Salib. Video ini tuh gak sengaja juga gue bikin video ini cuma buat ngetes aja. Gue habis beli micro SD baru merek SanDisk A1 karena gue penasaran. Ini gue beli yang 128, apakah nanti hasilnya beda? Kayaknya enggak ya, sama aja, hanya penyimpanan aja yang beda. 128 lumayan karena gue beli yang 64 kemarin itu penyimpanannya cepat habis. 64 emang kurang sih kalau buat penyimpanan video vlogging, karena memang video vlogging seperti ini tuh membutuhkan banyak sekali penyimpanan. Ya untuk video mentahannya aja, video mentahan gua itu ya, kemarin ke Temanggung Dieng itu hampir 5 giga atau berapa ya, lebih. Pas pertama itu gue jadikan satu video itu durasinya hampir 1 jam 40 berapa menit gitu.
dan fuck. Di belakang mobil jadi banyak kena jebakan Batman ini. Enggak 48 itu udah banyak yang aku potong. Lebih, malah 1 jam setengah kayaknya kalau nggak salah. 1 jam setengah kalau nggak salah. Aku potong jadi ketemu 48 menit. Aku jadikan 2 versi. Kalau dijadikan 1 itu mana ada yang nonton. Aku nonton sendiri juga males ya. Videoku itu nggak ada isinya, nggak ada daging. Itu plastik semua kayaknya. Jadi nggak worth it untuk ditonton selama 48 menit. Ya kayak video yang kemarin upload aja itu sekitar 20-an menit ya. Itu termasuk aku nekat karena sudah pasti yang nonton itu sedikit ya, tapi memang itu enggak aku peruntukkan untuk orang lain, itu sebagai dokumentasiku saja. Kalau toh tidak ada yang menonton ya biarin aku yang nonton, karena aku suka kenangan-kenangan yang bisa aku lihat lagi nanti. Kayak videoku itu aku bisa nonton lagi beberapa hari lagi setelah aku upload, bisa aku tonton lagi 1 bulan lagi, 1 tahun, 2 tahun. Aku suka nonton video-videonya orang yang nge-cam ataupun kemana gitu. Aku suka nonton itu. Jadi aku pengen punya videoku sendiri yang aku jalan-jalan kemanapun biar aku bisa tonton sendiri. Tujuanku itu sih, karena aku nggak pernah berekspektasi tinggi bahwa aku videoku bisa ditonton orang banyak, karena nggak semua orang suka video seperti itu ya. Video ngoceh random vlog, ngomong nggak jelas kayak saya ini ya, segmented lah. Kalau yang udah jadi motovlogger beneran, yang bener-bener motovlog ya, jadi kayak Dendi Mas, Gus Ali, Mr. November, ada juga Andre Motorrider. Soalnya motovlog itu memang mereka sudah punya pasarnya, mereka sudah menemukan formulanya untuk jadi video, untuk jadi motovlog. Karena aku ya belum menemukan apapun yang menjadi sesuatu yang orang nantikan gitu. Tidak ada angan-angan yang sejauh itu sampai sekarang ini ya. Tujuanku membuat video itu ya untuk aku sendiri, konsumsi sendiri lah. Seperti itu sih guys. Lewat sini saja karena kosong. Bodoh-bodoh lah, kau ya kasih beli. Begitu teman-teman. Halo. Ini jalan yang jembatan baru itu di Mandirancan ya, ini ya namanya. Jembatan yang cukup bagus, cukup enak, aspalnya halus. Ini mungkin baru kemarin ya, jadi masih bagus, masih enak. Ya nggak tahu nanti kalau beberapa tahun lagi kayak gimana. Gue kayak gue ya. Gue sebenernya tahun ini apa tuh? Yang kono kan apa lah? Telepon. Mobil orangnya bisa dibaca. Anu kucluk. Tikungan kok udah bobot ya kok tanggal apa namanya? Ya salah. OKB.
tak video. Burung beco wis klakson lengob. Jangan dibiasakan ya, kelengoban semacam itu. Ini tuh perempatan ya, belum lampu hijau udah klakson. Kalau nggak sabar terbang. Ini nih kayaknya nih pakai Soul GT, atau nih belakang nih pakai Mio nih. Mio apa next Fit, nggak tahu pakai orang mana yang tadi klakson, tapi orang bego itu, bego banget. Oh iya, ini kayaknya nih si bego. Ini juga nih kayaknya Vario. Pesek makanya bukan, tadi nggak ada suara motor brong ya. Wah, ini menyilaukan ini, kurang ajar ini mobil belakang. Aduh, jadi keingetan kata-kata Rifat Sungkar. Lu pikir keren ya kalau begini? Lampu depan dimatiin, lampu fog lamp dibikin bilet-bilet itu, lampu utama diganti, lampu klap-klip biru. Come on man, gua nggak seneng sama orang-orang yang terlalu kreatif begini. Karena apa? Pertama, ganggu orang lain. Yang kedua, nggak pada fungsinya. Ketiga, membahayakan. Karena lampu fog lamp itu tujuannya adalah untuk kabut. Ngerti nggak? Bahasa Inggris fog lamp itu untuk kabut. Kalau sampai dipakai untuk senja, masih nggak kenapa-napa. Karena somewhere in between lah. Mulai agak gelap gitu. Tapi begitu gelap beneran, terang lampunya lewat bawah, warna kuning. Mau apa kalau di jalan raya? Mau nyari kunci hilang atau apa? Yang namanya pemakai jalan semua ada etikanya, semua ada aturannya. Jadi nggak usah yang kayak gini-gini. Plus lagi teman-teman yang punya lampu keren, lampu bilet-bilet itu yang terangnya setengah mati, itu lampu sebetulnya buat apa? Buat kalau explore masuk ke hutan nggak ada penerangan sama sekali. Nggak apa-apa kalau dipakai pada waktu dan tempatnya, tapi nggak buat di jalan raya. Begitu di jalan raya di malam hari mentang-mentang lampunya bilet terus kasih-kasih gitu, intimidasi banget. Sama deh pokoknya lampu bilet, fog lamp kuning, lampu nyala-nyala itu kayaknya perlu ada aturan yang menindak deh. Dan penegakan hukumnya harus serius karena ganggu dan menyalahi aturan. Pak Polisi, tolong saya sama teman-teman yang lain yang merasa terganggu. Enggak, kalau menurutku ya, orang-orang sekarang itu emang egois banget ya. Ini pakai bilet harusnya tuh nggak setinggi itu gitu tuh. Dia udah sampai mata sih kalau kataku, itu udah ketinggian tuh kan, tinggi banget. Harusnya tuh ke bawah, jangan lurus gitu, rata. Itu ke mata orang tuh tinggi banget. Tapi mau menyalahkan nggak ada regulasi yang mengatur itu ya. Jadi polisi tuh nggak pernah ngurusin yang seperti itu. Kalau yang dari lawan arah silau, terus ternyata ada lubang atau apa, dia nabrak jatuh, kan membahayakan orang lain ya. Makanya kalau ada polisi yang razia itu nggak efektif menurutku. Lebih baik tuh di polisi tuh jaga di perempatan, di pos gitu-gitu tuh ada harusnya yang jaga. Kalau ada yang nggak pakai helm, ada yang pakai knalpot bro, tilang di tempat, karena akan lebih efektif apabila orang udah tahu tuh kalau lewat nggak pakai helm ataupun nggak menggunakan spion, lampu nggak standar, lampu LED apa gimana yang nggak standar yang nyorot ke mata, itu memang harus ditindak di tempat sih menurutku, biar ada efek jera gitu.
Lah kalau begini mah nggak ada efek jerah, bos. Itu saranku ya untuk bapak-bapak polisi, dibandingkan dengan menilang orang yang mungkin ya dia punya kesalahan ya, tidak punya SIM seperti itu, tapi kan ada yang lebih melanggar lagi. Kenapa pilih yang seperti itu, yang pakai knalpot brong, yang tidak pakai spion, tidak pakai helm lewat kota? Itu mah itu udah jelas-jelas pelanggaran loh, udah jelas dan pasti itu pelanggaran. Kenapa malah mencari kesalahan yang lain gitu loh. Krimis apa udan? Krimis. Jajal bae mengko ngetingana, anggar gede atau nggo mantele. Apa? Anggar udane gede atau nggo mantele. Ora gawa. Lo ngahup lah gampang. Tuh saranku ya untuk bapak-bapak polisi, biar ada efek jerah itu seperti itu. Ya memang tujuannya memang begitu sih. Memang tujuannya sama, mencari orang-orang yang tidak pengguna motor ataupun pengguna kendaraan yang tidak sesuai peraturan yang ada di Indonesia. Iya memang betul seperti itu. Nah itu kalau dilihat dari depan ya, itu sangat menyorot ke mata itu. Duh, malam minggu malah ini pelan banget ini. Orang gimana sih? Kagak jelas itu perempuan emang kagak jelas. Seperti itu kawan-kawan. Seperti itu bapak polisi. Ya udahlah, paling itu aja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu ya guys, Jangan lupa subscribe.